Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Malaysia tengah menghadapi krisis beras yang serius. Dalam upaya cepat, pejabat Malaysia datang ke Indonesia untuk meminta impor beras. Namun, Indonesia menolak secara halus karena fokus menjaga stabilitas stok dalam negeri. Malaysia pun menyatakan keinginan mempererat kerjasama, khususnya dalam teknologi pertanian, demi solusi jangka panjang. Sebelumnya, DPR Malaysia menyarankan agar warga mengganti beras dengan ubi kayu. Saran ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat tetangga. Guys, ada kabar menarik dari dunia pertanian. Jadi, Menteri Pertanian Indonesia, Pak Andi Amran Sulaiman, baru aja ketemuan sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Pertemuan ini berlangsung di Jakarta, dan salah satu topik panas yang dibahas adalah beras. Yap, Malaysia ternyata lagi kepikiran buat impor beras dari Indonesia. Tapi tunggu dulu, Pak Amran dengan tegas bilang, untuk saat ini Indonesia belum bisa ekspor beras ke Malaysia. Kenapa? Karena kita lagi fokus banget nih buat jaga pasokan beras dalam negeri. Gak mau sampai stok di dalam negeri malah jadi tipis gara-gara diekspor keluar. Pak Amran bilang, menarik ya. Tadi mereka nanya, boleh nggak kami impor beras dari Indonesia? Saya jawab, sabar dulu ya, kita jaga stok dulu. Sementara itu, dari sisi Malaysia, Datuk Seri Muhammad bin Sabu juga nggak maksa-maksa. Mereka paham kok, dan justru lebih tertarik buat belajar dari Indonesia soal teknologi pertanian. Katanya, mereka melihat kita udah makin canggih, bahkan bisa panen sampai 12-13 ton per hektar. Rata-ratanya aja udah nyentuh 7 ton. Keren kan? Makanya, ke depan mereka pengen banget kerja bareng Indonesia dalam hal pengembangan teknologi pertanian. Gak cuma soal beras, tapi juga soal kelapa, sayuran, ikan, dan produk aquaculture lainnya. Oh iya, pertemuan ini juga sempat bahas hal yang lebih luas loh. Termasuk soal dampak tarif-tarif baru dari negara besar kayak Amerika Serikat. Mereka sepakat, negara-negara ASEAN harus makin kompak, makin solid, biar bisa sama-sama kuat hadapi gejolak ekonomi global. Jadi, meskipun belum bisa ekspor beras ke Malaysia, tapi langkah ke depan kelihatan positif banget. Kolaborasi, tukar teknologi, dan solidaritas antar negara tetangga. Ini dia yang dibutuhkan buat masa depan pertanian. Sedang dibangun 105.000 hektar sawah dengan teknik-teknik yang paling modern di dunia. Tadi saya sendiri mencoba, kaget juga saya, untuk pertama kali mengendalikan drone itu yang mengabarkan benih. Ini ternyata bisa suatu hari 25 hektar yang tadinya 1 hektar kalau pakai tenaga manusia 25 hari, 1 hektar 25 hari, sekarang 25 hari, 25 hektar 1 hari. Saya tak nak ambil tahu sangat siapa yang cakap makan ubi kayu sebagai ganti makan nasi, tapi saya sokong 100%. Sebab saya orang lama memang suka makan ubi kayu ni. Memang sedap makan dengan sambal tumis, makan dengan kari dan lain-lain lagi. Kita tak biasa je. Orang muda sekarang ni memanglah jarang makan. Kalau kita imbau balik zaman penjajahan Jepun dulu, memang kita makan ubi kayu sebagai ganti makan nasi kerana beras sukar diperolehi pada ketika itu. Ubi kayu memang banyak khasiat. Cuma sekarang ni orang mengaitkan makan ubi kayu dengan derita zaman penjajahan Jepun. Itu yang tak bagusnya. Ubi kayu ini dia tinggi
tinggi serat dan dia tidak membentuk glukos dalam usus kecil. Ia boleh kawal berat badan dan juga boleh mengawal paras gula di dalam darah. Cuma sekarang ni kita mungkin boleh gilir. Tengah hari kita makan nasi dan makan malam makanlah ubi kayu. Perlu ada perubahan minda dalam setiap daripada kita ini. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiatnya memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, tentulah saya rasa di Sarawak saya dipahamkan amat berjaya. Ada jalan kata-kata itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kebohongan yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat kuat dan pernah kita import dan terus saya kata setahun sekali lagi kita import dan dalam bajet kita ada 60 bilion, satu jumlah yang besar. Beras Indonesia kini menjadi incaran, menunjukkan bahwa negeri ini semakin diperhitungkan sebagai lumbung pangan baru di kawasan. Johari yang berkata langkah menjadikan ubi kayu sebagai salah satu sumber karbohidrat pilihan mampu menjadi alternatif terbaik sementara menunggu isu bekalan beras selesai. Johari memberi contoh beliau pernah berbincang dengan beberapa ahli Parlimen Sarawak di mana negeri itu menanam ubi kayu yang digunakan sebagai suplemen atau makanan tambahan kerana khasiatnya hebat dibandingkan dengan gula yang ada dalam beras. Sementara itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KBKM Datuk Seri Muhammad Sabu menegur blok pembangkang agar berhati-hati dalam memberi kritikan atau teguran berhubung isu beras di negara ini. Muhammad Sabu berkata tidak salah untuk mana-mana pihak memberi teguran, namun sebaiknya perlu dilakukan dengan cara yang lebih sesuai. Cari-cari di manakah beras tempatan bernilai RM2.60 sekilo tersorok. Semua tersorok. Tahu-tahu nanti ada terjumpa pula tempat lain. Isu beras tempatan hilang masa ini sudah makin tak keruan dan membara. Jika menggunakan lebuh raya utara selatan dari Bukit Kayu Hitam hingga ke Tambak Johor, kita dapat melihat terbentang luas sawah bendang yang melaut. Ini adalah bendang yang selama ini menampung keluaran padi dan beras tempatan. Tetapi tiba-tiba beras tempatan hilang, seolah-olah sawah dan sawah bendang yang kita lihat tadi hanyalah cerita si pari-pari. Ya, selamat malam. Hari ini panen gabah padi di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal, dan hasil panen ini akan dibeli oleh Bulog Sabang Medan. Terima kasih Bulog yang telah mau membeli padi dari desa kami dengan harga 6.500. Ini kami sampai malam ini masih nimbang. Dan padi hari ini sekitar 30 ton akan diambil oleh Bulog Sabang Medan.